nilai-nilai Islam seperti ini, aturan dalam profesi seperti ini, meskipun menyimpang dari aturan Islam, kalau saya tidak taat pada aturan profesi, saya dipecat. Kalau saya dipecat, saya kehilangan mata pencaharian. Daripada saya dipecat dan kehilangan mata pencaharian, lebih baik saya tinggalkan nilai-nilai Islam. Dakwah tidak harus dari mimbar ke mimbar. Apapun profesi kita harus ada muatan dakwahnya. Seorang politikus misalkan, kalau dia beragama Islam, dia menjalankan politiknya harus ada muatan dakwahnya. Politik yang amar ma'ruf nahi mungkar. Menjalankan politik diikat dengan nilai-nilai Islam. Maka istilah yang benar itu politik Islam atau Islam politik. Politik Islam atau Islam politik? Politik Islam. Kenapa? Nah, politik Islam berarti menjalankan politik diikat dengan nilai-nilai Islam. Itu politik yang amar ma'ruf nahi mungkar. Profesinya sebagai seorang ekonom, Islam ekonomi atau ekonomi Islam? Ekonomi Islam. Menjalankan ekonomi diikat dengan nilai-nilai Islam. Tapi kalau kita balik, Islam politik, Islam ekonomi, berarti Islam harus tunduk pada aturan politik yang ada. Islam ekonomi berarti Islam harus tunduk pada aturan ekonomi buatan manusia yang ada. Sekalipun aturannya melanggar nilai-nilai Quran, melanggar nilai-nilai sunnah, maka tetap Islamnya harus tunduk pada aturan politik, aturan ekonomi, aturan perdagangan, bisnis yang ada. Maka jangan dibalik. Apapun profesi kita, tetap harus diikat, dijalankan dengan nilai-nilai Islam. Islam ASN atau ASN Islam? Islam ASN atau ASN Islam? Boleh profesinya sebagai PNS ASN, namun menjalankan profesi ASN harus tunduk pada aturan Islam, diikat dengan nilai-nilai Islam. Jangan dibalik. Kalau dibalik jadinya Islam ASN. Asal kita ASN, aturan Islam harus tunduk pada aturan profesi. Ya, ini pola pikir terbalik. Dan pola pikir seperti inilah yang dulu ada di masyarakat jahiliyah. Maka Nabi datang mendobrak pola pikir terbalik seperti itu. Nabi diutus oleh Allah. Dakwah beliau salah satunya melalui pemikiran, dakwah fikriyah. Ini sifat dakwah Rasul. Pada saat awal Nabi diutus oleh Allah mengemban misi yang sangat mulia, masyarakat jahiliyah pada waktu itu sudah
sangat mapan dengan pola pikir yang terbalik. Sudah sangat mapan dengan pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Sangat mapan dengan pemikiran yang bodoh dan membodohkan. Makanya Nabi diutus untuk mendobrak pemikiran yang keliru itu. Isi dakwah Nabi yang pertama itu sifatnya fikriyah, pemikiran, karena Nabi menyebarkan pemikiran-pemikiran yang lurus. Kan fase-fase awal itu dakwahnya tentang akidah, tentang ketauhidan. Sedangkan masyarakat jahiliyah pada saat itu pemikirannya terbalik, tidak percaya kepada Allah tetapi kepada berhala-berhalanya, yang mana berhala-berhala itu tidak bisa memberi madarat maupun manfaat sedikit pun kepada penyembahnya. Maka ini pemikiran yang sesat dan menyesatkan, harus didobrak pemikiran yang semacam itu. Lah, berhala di masa modern ini berubah, mengalami perubahan, tidak lagi patung-patung dan sejenisnya, tidak lagi batu-batu, pepohonan, meskipun yang seperti itu saat ini masih ada. Tetapi yang lebih halus lagi, ini yang lebih, berhala-berhala yang lebih halus, ini yang lebih menyesatkan tanpa kita sadari. Wujudnya bisa pekerjaan, tanpa sadar, meski kita tidak sedang menyembah pohon, tidak sedang menyembah patung, namun ternyata banyak di antara kita yang sesembahannya selain Allah adalah profesinya, pekerjaannya. Asal ada ancaman PHK ini itu dan lain sebagainya, kalau mengamalkan Islam secara kafah, yang dikalahkan Islamnya. Berarti Islamnya tunduk pada aturan-aturan profesi, bukan profesinya yang tunduk pada aturan Islam. Sehingga tanpa sadar pola pikir kita pun saat ini juga sudah mulai terbalik. Nilai-nilai Islam seperti ini, aturan dalam profesi seperti ini, meskipun menyimpang dari aturan Islam, kalau saya tidak taat pada aturan profesi, saya dipecat. Kalau saya dipecat, saya kehilangan mata pencaharian. Daripada saya dipecat dan kehilangan mata pencaharian, lebih baik saya tinggalkan nilai-nilai Islam. Yang terjadi seperti itu toh di generasi kita. Orang lebih takut ditinggalkan pekerjaan, pendapatan, mata pencahariannya daripada ditinggalkan oleh Allah. Sudah mengalami kesalahan berpikir juga kita ini, mengalami pola pikir yang terbalik juga. Padahal sifat dakwah Nabi itu meluruskan pola pikir yang salah masyarakat jahiliyah. Setidaknya sifat dakwah Nabi itu ada 3. Pertama fikriyah, yang kedua sia-sia, yang ketiga lamadiyah. Fikriyah itu berarti menyebarkan pemikiran yang benar, karena pemikiran yang benar ini berdasarkan wahyu dari Allah. Sedangkan Allah tegaskan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Fussilat ayat 33. Siapa yang lebih baik perkataan daripada
perkataan orang yang senantiasa menyeru kepada Allah, dan perkataan orang yang menunjukkan identitas dirinya sebagai seorang muslim, sehingga tidak malu, tidak takut untuk menunjukkan identitas muslimnya. Ditanya oleh Allah dalam ayat itu kita, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Dalam kehidupan dunia ini banyak perkataan yang setiap hari kita dengar, banyak pemikiran yang setiap hari masuk dalam pikiran kita. Namun semua perkataan, semua pemikiran itu tidak bisa menyamai kebaikannya daripada perkataan yang disampaikan oleh wahyu. Semua pemikiran yang ada di dunia ini tidak bisa menyamai kebenarannya pemikiran yang berdasarkan wahyu. Boleh orang punya pemikiran, boleh orang punya perkataan, namun jika pemikiran dan perkataannya landasannya bukan karena wahyu Al-Quran, bukan karena berdasarkan tuntunan Rasulullah, maka bisa dipastikan perkataan dan pemikiran itu tidak baik. Maka ditantang oleh Allah dalam ayat ini, waman ahsanu qawlan, siapa yang lebih baik perkataannya? Hei manusia, siapa yang lebih baik perkataannya daripada perkataan orang yang berdakwah menyeru kepada Allah, daripada orang yang berdakwah mengajak untuk beramal soleh, daripada orang yang senantiasa menunjukkan identitas muslimnya. Dimanapun dia berada, dia tidak takut, tidak khawatir untuk menunjukkan identitas muslimnya. Apapun profesinya, dia gunakan profesi itu untuk berdakwah, menyeru kepada Allah. Apapun profesinya dia gunakan sebagai amal solehnya. Maka ditantang oleh Allah di sini, siapa yang lebih baik perkataannya? Tunjukkan siapa. Tidak ada yang lebih baik. Maka perkataan, pemikiran harus berdasarkan wahyu Al-Quran.